wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya di sana beserta keluarga. Amin. Nah, anak-anak tetap selalu ikuti protokol kesehatan dari pemerintah ya. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran. Apakah dari kalian ada yang tidak mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini? Nah, barangkali ada, nanti mohon dijapri saja ya. Nah, baik. Selanjutnya, Ibu akan meminta ketua kelas memimpin doa. Baik, ketua kelas, silahkan dipimpin doanya. Terima kasih ketua kelas. Nah, selanjutnya Ibu ingin memberikan kalian motivasi. Motivasinya adalah Ibu ingin kalian tetap semangat pada pembelajaran pada hari ini ya. Jangan lesu, jangan malas-malasan. Ayo semuanya belajar. Ayo semuanya ikut semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Baik. Selanjutnya lagi Ibu akan memberikan pengaitan materi. Nah, anak-anak, barangkali ada yang sudah belajar materi yang sebelumnya untuk hari ini. Barangkali ada, silahkan disampaikan. Barangkali ada yang sudah membaca buku siswa atau membaca buku bacaan lain untuk mempersiapkan pembelajaran pada hari ini, apakah ada? Nah, anak-anak, pada hari ini Ibu akan memberikan kalian materi tentang letak geografis Indonesia dan ekosistem ya. Sebelum belajar tentang ekosistem, Ibu akan mengajari kalian tentang letak geografis Indonesia beserta pengaruhnya. Baik, Ibu akan kirimkan kalian link YouTube, silahkan diklik ya. Di situ ada video pembelajaran yang bisa kalian simak dengan baik. Ibu beri waktu kalian 10 menit untuk dapat memahaminya ya. Sudah 10 menit waktu berlalu, Ibu ingin kalian menyampaikan apa isi dari video yang telah kalian tonton tersebut. Adakah yang sudah mengambil kesimpulannya? Barangkali ada, silahkan disampaikan. Baik, rata-rata jawaban dari kalian semua sudah hampir sama ya. Dari grup WA ini, Ibu akan menjelaskan lebih lanjut. Dan selain dari video tersebut, Ibu akan menjelaskan lebih lanjut tentang letak geografis dan juga ekosistemnya. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang materi lebih lanjut tentang letak geografis Indonesia beserta pengaruhnya. Nah, Indonesia sendiri itu membentang luas di benua Asia Tenggara. Diperkirakan wilayah Indonesia itu mencapai 1.905 juta kilometer persegi. Indonesia diketahui memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, berbeda dengan banyak negara lainnya, yaitu ada 4 musim ya, seperti panas, gugur, dingin, dan semi. Misalnya saja negara Amerika, mereka memiliki 4 musim. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang pengaruh letak geografis Indonesia. Nah, pengaruhnya itu pengaruh dari letak geografi Indonesia itu sendiri apa ya? Ada 4 pengaruhnya ya. Yang pertama yaitu membuat letak wilayah Indonesia itu sendiri. Yang kedua adalah membuat letak geologis Indonesia sendiri. Dan yang ketiga dampak letak astronomi Indonesia sendiri dan keuntungannya. Keuntungan letak geografis Indonesia. Nah, untuk letak wilayah Indonesia sendiri itu atau letak astronomi Indonesia berada di antara 90 derajat sampai dengan 141 derajat bujur timur serta 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, sehingga berdasarkan posisi bujur Indonesia berada di belahan timur dan posisi lintangnya berada di belahan bumi selatan. Nah, batas-batasnya sendiri itu batas paling utara 6 derajat lintang utara, terus juga dapat melewati Pulau B, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Batas paling selatan sendiri 11 derajat lintang selatan, tepat melewati Pulau Rote, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan batas sebelah baratnya sendiri 90 derajat bujur timur, melewati posisi Pulau Burah atau Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dan batas sebelah timur sendiri 141 derajat bujur timur, melewati Sungai Fly dan Sungai Merauke, Provinsi Papua. Untuk letak geografis Indonesia sendiri itu berbatasan dengan negara Malaysia, negara Singapura, negara Filipina untuk bagian utaranya ya. Kemudian untuk bagian selatan sendiri itu berbatasan dengan Australia. Sedangkan untuk bagian Indonesia Timur itu berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan bagian baratnya sendiri itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Yang kedua adalah letak geologis Indonesia. Nah, letak geologis itu apa ya? Letak geologis itu sendiri merupakan letak suatu wilayah melihat keadaan geologi atau jenis bebatuannya. Di Indonesia sendiri letak geologi dibagi menjadi 3 daerah, yaitu daerah Dangkalan Sunda, Dangkalan Sahu, Dangkalan Sunda, dan Dangkalan Sahu. Nah, selanjutnya Indonesia terletak di antara 2 rangkaian pegunungan muda, yakni di bagian barat ada Sirkum Mediterania dan bagian timur ada Sirkum Pasifik. Akibat adanya letak geologis ini, Indonesia memiliki banyak pegunungan api yang aktif ya, contohnya aja Gunung Merapi. Nah,
Selanjutnya Ibu akan menjelaskan yang ketiga ada dampak letak astronomi Indonesia. Akibat adanya letak astronomi ada beberapa dampak atau pengaruh yang ditimbulkan ya. Misalnya saja iklim tropis Indonesia. Pasalnya, wilayah Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Dengan berada di garis tersebut, Indonesia memiliki suhu udara curah hujan lembab yang rata-rata tinggi serta terjadinya hujan zenital. Kemudian iklim tropis menyebabkan adanya keanekaragaman flora dan fauna. Selain itu, dampak lainnya adalah perbedaan waktu menjadi 3 daerah, yaitu WIB, Beta, dan WIB. Atau WIB apa? Waktu Indonesia bagian barat, dan Beta waktu Indonesia bagian timur, dan WIB adalah waktu Indonesia bagian timur. Kemudian yang terakhir pengaruhnya adalah keuntungan letak geografis Indonesia. Dari letak geografis Indonesia sebenarnya memiliki keuntungan menjadi tempat persinggahan lalu lintas perdagangan internasional baik darat, laut, dan udara. Nah, baik anak-anak, sekarang Ibu bertanya kepada kalian, kira-kira apa saja ya dampak positif dan negatif Indonesia sebagai negara maritim dan agraris? Silahkan sebutkan satu saja untuk masing-masingnya ya. Jadi dampak positifnya ada satu, negatifnya juga ada satu. Silahkan dikirimkan melalui chat WA ini sendiri. Baik anak-anak, jawabannya semua tepat ya. Selanjutnya Ibu akan meminta kalian untuk menggambar peta geografis Indonesia. Silahkan menggambar dan nanti tolong dikirimkan melalui grup WA ini saja ya. Selanjutnya Ibu akan meminta kalian untuk menggambarkan peta geografis Indonesia berdasarkan persebaran kepadatan penduduk. Nah, kepadatan penduduk itu sendiri itu biasanya ada di dataran rendah ya. Kan dataran itu ada dataran tinggi seperti di pegunungan dan dataran rendah seperti di dataran rendah seperti di kota-kota besar itu kan rata-rata dataran rendah. Nah, tentu saja apabila di kota-kota itu atau dataran rendah pasti penduduknya sangat padat ya, berbeda dengan pegunungan, maka masyarakatnya sendiri akan jarang-jarang. Nah, silahkan kalian menggambarkan peta geografis Indonesia berdasarkan persebaran kepadatan penduduknya ya. Sambil menunggu kalian untuk menggambar peta geografis Indonesia berdasarkan persebaran kepadatan penduduk, Ibu akan menjelaskan materi lebih lanjut tentang materi ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem terbagi menjadi 3 macam ya anak-anak, yaitu ekosistem darat atau terrestrial, ekosistem air atau akuatik, dan ekosistem buatan. Contohnya ekosistem buatan apa? Ada yang tahu? Nah, baik anak-anak akan dijelaskan saja ya. Contohnya ekosistem buatan adalah waduk. Waduk kan dibuat oleh manusia. Nah, di dalam waduk itu sendiri ada banyak sekali ikan-ikan dan juga lumut-lumut. Nah, itu kan dapat membentuk suatu ekosistem dalam waduk itu sendiri. Nah, karena dibuat oleh manusia itu sendiri, maka waduk dapat disebut sebagai ekosistem buatan. Nah, contohnya ekosistem darat apa? Ya darat, daratan yang kita tinggali itu ada ekosistem. Contohnya saja di peternakan. Nah, itu kan ekosistemnya di sekitar peternakan itu sendiri. Nah, atau di ekosistem yang seperti pegunungan. Nah, itu kan ekosistem darat. Yang berada di darat itu namanya ekosistem darat. Dan selanjutnya ada ekosistem air atau akuatik. Itu contohnya adalah laut, samudra, kolam. Nah, di dalam laut itu ada banyak sekali biota laut ya. Ada anemon laut, ikan, terumbu karang, dan sebagainya. Banyak sekali penghuni laut yang belum diketahui oleh manusia karena saking luasnya wilayah air dibanding daratan yang ada di dunia ini. Karena itu manusia terbatas untuk membuat penelitian untuk meneliti apa saja sih yang ada di dalam laut. Begitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai ekosistem dapat mempengaruhi segala bidang kehidupan. Nah, ekosistem sendiri itu dapat mempengaruhi segala bidang kehidupan ya anak-anak. Misalnya saja di darat, pasti orang-orang cenderung bekerja sebagai apa. Dan apabila masyarakatnya tinggal di dekat pantai ataupun dekat laut ataupun dekat perairan, pasti mereka akan cenderung berpencaharian sebagai apa. Nah, contohnya saja itu sendiri, pada umumnya masyarakat yang tinggal di tepi pantai akan bermata pencaharian. Nelayan mengambil sumber penghasilannya dari laut. Jadi anak-anak, sekarang Ibu minta kalian untuk menggambar ekosistem laut di Indonesia ya anak-anak. Selanjutnya juga Ibu akan minta kalian untuk memberikan contoh mata pencaharian berdasarkan ekosistem di lingkungan sekitar. Ibu beri waktu kalian setidaknya sekitar 20 menit dengan tugas yang tadi ya, di share di grup ini. Nah, baik anak-anak, sudah 20 menit waktu berlalu. Kira-kira apa ya kesimpulannya materi pada hari ini? Nah, kita pada hari ini itu sendiri sudah belajar mengenai 2 materi ya. Yang pertama adalah letak geografis Indonesia, yang kedua adalah ekosistem. Nah, letak geografis Indonesia sendiri itu sendiri mempengaruhi ekosistem Indonesia. Nah, ekosistem Indonesia itu sendiri juga mempengaruhi mata pencaharian penduduk yang ada di Indonesia itu sendiri. Banyak sekali ya anak-anak. Contohnya saja masyarakat yang berada di sekitar pantai pasti akan cenderung menjadi seorang nelayan atau petani garam. Nah, baik anak-anak, jadi pada hari ini Ibu tunggu-tunggu tidak ada yang japri Ibu karena tidak ada yang absen ya. Jadi semuanya alhamdulillah pada hari ini berangkat.
Baik anak-anak, ibu juga akan memberikan kalian sebuah PR. Jadi tugas-tugas yang tadi bisa kalian kerjakan di pertemuan hari berikutnya ya anak-anak. Dan pada hari ini, ibu juga akan memberikan kalian PR lagi, yaitu 10 soal dan 5 isian. Nah baik anak-anak, tolong dikerjakan PR-nya ya dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya agar kalian bisa nilai 100. Tetap ikuti protokol kesehatan pemerintah ya anak-anak, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan selalu. Nah anak-anak, baik, segitu saja materi yang dapat ibu sampaikan ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, ketua kelas silahkan dipimpin doanya untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Terima kasih murid-murid, terima kasih ketua kelas sudah dipimpin doanya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.